Lampu kristal di Grand Ballroom Aurora Hotel berpendar mewah, memantulkan kilau perhiasan dan jam tangan mahal para alumni Angkatan 10. Wangi parfum kelas atas memenuhi udara, sebanding dengan aroma kesombongan yang menguar dari sudut meja utama. Reno, sang primadona yang kini menjadi pewaris tunggal perusahaan properti, berdiri di tengah lingkaran, memamerkan kunci mobil sport terbarunya seolah itu adalah piala kemenangan hidup. "Lihatlah kita sekarang," seru Reno dengan suara lantang, sengaja memancing perhatian. 10 tahun, dan kasta kita sudah terlihat jelas. Ada yang jadi CEO, ada yang jadi sosialita, dan kalimatnya menggantung saat matanya menangkap sosok yang baru saja masuk melalui pintu samping. Seorang pemuda mengenakan rompi hitam, kemeja putih kaku, dan sebuah serbet yang tersampir di lengan kirinya. Dia adalah Arga, si kutu buku penerima beasiswa yang dulu menjadi bulan-bulanan Reno. Arga tidak datang sebagai tamu. Ia datang membawa nampan berisi gelas-gelas kristal. Senyum tipis tersungging di bibir Reno. Malam ini, ia menemukan mainan lamanya kembali. Arga berjalan dengan langkah tegap. Kepalanya sedikit menunduk bukan karena malu, melainkan untuk menyembunyikan kilatan tajam di matanya. 10 tahun lalu, ia bersumpah akan menguasai kota ini. Dan hari ini, hotel tempat mereka berdiri adalah salah satu dari ratusan aset miliknya di bawah bendera Grand Aurora Group. Namun, Arga ingin tahu satu hal. Apakah waktu telah mengubah hati teman-temannya, ataukah kekayaan hanya mempertebal kebencian mereka? "Arga, benarkah itu kau?" teriak Reno. Suaranya memecah denting musik piano. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Ratusan pasang mata kini tertuju pada pemuda yang memegang nampan itu. Arga hanya mengangguk sopan. "Selamat malam, Tuan Reno. Ada yang bisa saya bantu?" Jawaban itu memicu ledakan tawa dari kelompok Reno. "Tuan, dia memanggilku Tuan." Reno terpingkal-pingkal hingga air matanya keluar. "Lihat, pemuda pintar kita ternyata hanya mampu menjadi pelayan di hotel ini. Kasihan sekali, beasiswa itu benar-benar terbuang sia-sia untuk pecundang sepertimu." Arga tetap diam. Tangannya tetap stabil memegang nampan. Meski di dalam hati, ia sedang menghitung detik-detik kehancuran pria di depannya. Reno tidak puas hanya dengan tawa. Ia ingin penghinaan yang lebih nyata. Dengan gerakan sengaja, ia menyenggol nampan yang dibawa Arga, hingga sebuah gelas berisi sampahnya mahal jatuh dan pecah berkeping-keping. Cairan keemasan itu membasahi sepatu kulit buaya milik Reno yang harganya ratusan juta. "Aduh, lihat apa yang dilakukan pelayan ceroboh ini," teriak Reno dengan nada sandiwara yang memuakkan. Siska, mantan kekasih Arga yang kini berdiri di samping Reno, menutup hidungnya, seolah-olah Arga adalah sampah yang berbau busuk. "Arga, kau merusak suasana malam ini," ucap Siska dingin. Reno kemudian menjulurkan kakinya yang basah ke depan wajah Arga. "Jangan hanya berdiri, berlutut dan bersihkan sepatuku sekarang. Jika tidak, aku akan memastikan manajer hotel memecatmu malam ini juga. Pilih, harga dirimu yang tidak seberapa itu, atau pekerjaanmu sebagai pemungut sampah ini." Di bawah sorotan lampu ballroom, Arga perlahan menurunkan tubuhnya. Ia berlutut di depan Reno. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin melihat wajah sombong itu dari sudut pandang yang paling bawah, tepat sebelum ia menjatuhkannya ke dasar jurang. Suasana semakin memanas. Reno merasa berada di atas angin. Ia mengambil sebuah gelas berisi sisa minuman yang sudah bercampur dengan abu cerutu, lalu meletakkannya di lantai, tepat di depan wajah Arga yang masih berlutut. "Aku dengar pelayan di sini digaji kecil. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Minum sisa ini, dan aku akan memberimu tip 50 juta rupiah. Itu lebih besar dari gajimu setahun, kan?" Bisikan-bisikan jahat mulai terdengar dari para alumni lain. Beberapa merasa kasihan, tapi tak satu pun berani membela. Arga mendongak, menatap mata Reno dengan ketenangan yang mengerikan. "Uang 50 juta untuk martabat seorang manusia?" tanya Arga pelan.
Reno tertawa mengejek. Manusia! Di ruangan ini hanya yang punya uang yang disebut manusia, Arga. Sisanya hanya peralatan. Arga berdiri perlahan, membersihkan debu di lutut celananya tanpa menyentuh gelas itu. Tuan Reno, terkadang orang yang Anda anggap peralatan adalah pemilik dari seluruh bangunan yang Anda pijak. Reno hanya mendengus. Banyak bicara. Keluar kamu dari sini sebelum aku menyeretmu. Arga berbalik pelan. Sebuah senyum misterius muncul di wajahnya. Permainan baru saja dimulai. Di tengah ketegangan itu, manajer umum hotel, Tuan Wijaya, masuk dengan terburu-buru. Wajahnya pucat pasi dan peluh membasahi dahinya. Ia mengabaikan semua tamu dan langsung menuju podium. Mohon perhatian semuanya. Kami baru saja menerima kabar bahwa pemilik tertinggi Grand Aurora Group telah tiba di gedung ini untuk melakukan inspeksi mendadak. Berita itu bagai petir di siang bolong. Reno langsung berdiri tegak, merapikan jasnya dengan panik. Pemilik tertinggi? Maksudmu sang miliarder misterius yang baru saja membeli 5 hotel di Asia itu? Tanya Reno dengan mata berbinar penuh ambisi. Ia berpikir jika ia bisa memberikan kesan baik, bisnis properti ayahnya akan meledak. Cepat, siapkan penyambutan terbaik. Perintah Reno seolah-olah ia yang berkuasa di sana. Ia bahkan membentak Arga yang masih berdiri di dekat pintu. Kau pelayan sampah, cepat sembunyi di dapur. Jangan sampai wajah miskinmu menyinggung tamu agung kita. Arga tidak bergerak. Ia hanya bersandar di pilar, melihat orang-orang sombong itu mulai bertingkah seperti pelayan yang sebenarnya. Kegelisahan memenuhi ruangan. Reno mencoba mengatur barisan alumni agar terlihat impresif. Namun, perhatiannya kembali terganggu oleh Arga, yang kini justru duduk santai di salah satu kursi kosong di meja utama, meja yang dikhususkan untuk tamu VIP. Apa yang kau lakukan? Teriak Reno sambil berlari menghampiri Arga. Ia mencengkeram kerah ke meja Arga dan mencoba menyeretnya berdiri. Turun dari kursi ini bukan tempat untuk sampah sepertimu. Reno kehilangan kendali. Ia mengangkat tangannya, bersiap melayangkan tamparan keras ke wajah Arga. Namun, tepat sebelum tangan itu mendarat, pintu ganda ballroom terbuka lebar. Suara langkah sepatu yang tegas bergema di lantai marmer. Seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap masuk dengan aura yang sangat dominan. Semua orang terkesiap. Sekretaris Han, gumam Tuan Wijaya sang manajer hotel dengan suara bergetar. Reno melepaskan cengkeramannya dari Arga. Ia segera memasang senyum paling manis yang ia miliki, bersiap menyambut orang tangan kanan dari penguasa bisnis tersebut, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mencoba memukul bos dari pria yang baru masuk itu. Sekretaris Han berjalan melewati barisan alumni yang membungkuk hormat. Reno melompat ke depan, mencoba menghalangi jalan Han dengan sopan santun yang dibuat-buat. Selamat malam, Sekretaris Han. Saya Reno, putra dari pemilik properti Bangun Bangsa. Ayah saya sering bercerita tentang kehebatan grup Anda. Suatu kehormatan bisa bertemu di sini. Sekretaris Han bahkan tidak menoleh. Ia berjalan terus seolah Reno hanyalah bayangan yang tidak berarti. Mata Han menyapu seluruh ruangan, melewati meja-meja mewah, hingga akhirnya pandangannya terpaku pada satu titik di pojok meja utama, tempat Arga sedang duduk dengan tenang sambil memainkan sebuah koin emas di tangannya. Reno yang merasa diabaikan, kembali berteriak ke arah Arga. Pelayan bodoh! Gara-gara kau duduk di sana, Sekretaris Han jadi tidak nyaman. Cepat pergi, atau aku sendiri yang akan menendangmu keluar. Suasana menjadi sangat tegang. Manajer Wijaya hampir pingsan melihat situasi itu. Sementara Sekretaris Han mempercepat langkahnya menuju meja tersebut. Dunia seakan berhenti berputar bagi Reno. Sekretaris Han tidak berhenti di depan podium, melainkan berhenti tepat di hadapan Arga. Seluruh alumni menahan napas, mengira Arga akan segera diseret keluar oleh tim keamanan karena kelancangannya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah momen yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pria yang dikenal dingin dan berkuasa itu, Sekretaris Han,
membungkukkan tubuhnya hingga hampir 90 derajat. Suaranya bergema jernih di seluruh ruangan yang kini sunyi senyap. Tuan Muda Arga, mohon maaf atas kelalaian saya. Mobil Anda sudah disiapkan di lobi utama, dan dokumen akuisisi perusahaan properti Bangun Bangsa sudah siap untuk Anda tanda tangani. Reno membeku. Gelas yang ia pegang jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Kali ini bukan karena sengaja, tapi karena tangannya yang bergetar hebat. Tuan Muda, gumam Reno, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap Arga yang perlahan berdiri, wajah pelayannya hilang, digantikan oleh aura penguasa yang begitu menekan hingga membuat oksigen di ruangan itu terasa menipis. Arga berdiri dengan anggun, ia melepas rompi pelayannya dan melemparkannya tepat ke arah wajah Reno. Ternyata benar, seragam memang bisa menipu mata, tapi kesombongan akan selalu mengungkap siapa dirimu yang sebenarnya. Ucap Arga dengan suara bariton yang tenang namun mematikan. Ia mengambil jas mahal yang dibawa oleh asisten Han dan mengenakannya. Dalam sekejap, sosok pelayan yang dihina itu berubah menjadi pria paling berpengaruh di ruangan tersebut. Reno mencoba tertawa. Suara tawanya terdengar sumbang dan histeris. Ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Kau hanya Arga si yatim piatu. Bagaimana mungkin kau memiliki tempat ini? Arga melangkah mendekat, mengikis jarak antara dirinya dan Reno hingga ujung sepatu mereka bersentuhan. Kau benar. Aku dulu yatim piatu yang kau injak-injak. Tapi hari ini, aku adalah orang yang memegang garis hidup keluargamu. Di kantongmu ada kunci mobil, tapi di tanganku ada sertifikat tanah rumah yang kau tinggali. Arga menatap ke arah kerumunan alumni yang tadi ikut tertawa. Mereka semua kini menunduk, tak berani menatap mata sang pelayan, yang ternyata adalah pemilik takdir mereka. Reno, kau tadi bicara soal investasi 50 juta untuk martabat. Arga mengeluarkan ponselnya dan menekan satu tombol. Tak butuh waktu lama, ponsel Reno di atas meja bergetar hebat. Itu adalah telepon dari ayahnya. Dengan tangan gemetar, Reno mengangkatnya. Suara teriakan histeris ayahnya terdengar jelas hingga ke orang-orang di sekitarnya. Reno, apa yang kau lakukan? Grand Aurora Group baru saja mencabut seluruh kerjasama dan menggugat kita atas pelanggaran kontrak. Kita hancur, kita bangkrut total dalam 1 menit. Ponsel itu jatuh dari tangan Reno. Wajahnya yang tadi kemerahan karena sombong kini pucat pasi seperti mayat. Kenapa kau melakukan ini, Arga? Tanya Reno dengan suara serak. Arga hanya menatapnya dingin. Aku tidak menghancurkanmu, Reno. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri dengan kesombonganmu. Aku hanya menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya menjadi peralatan yang tidak berdaya. Arga kemudian menoleh ke arah Sekretaris Han. Batalkan semua rencana investasi untuk siapapun di ruangan ini yang tadi ikut menertawakan. Aku tidak berbisnis dengan orang yang tidak memiliki rasa hormat. Manajer Wijaya, panggil Arga. Sang manajer langsung maju dengan sikap sangat hormat. Ya, Tuan Besar. Arga menunjuk ke arah Reno yang terduduk lemas di lantai. Pria ini mengotori ballroom saya dengan keberadaannya. Dia bilang pelayan adalah sampah, jadi tolong buang sampah ini keluar hotel. Dan pastikan, namanya masuk dalam daftar hitam di seluruh jaringan bisnis Grand Aurora di seluruh dunia. 2 petugas keamanan bertubuh besar segera maju. Mereka mencengkram lengan Reno yang tadi sangat gagah. Reno meronta. Arga, maafkan aku. Kita teman lama kan? Tolong jangan lakukan ini. Teriakannya bergema di seluruh ruangan saat ia diseret paksa melewati barisan alumni yang dulu memujanya. Tak ada satupun yang menolong. Mereka semua terpaku, menyadari bahwa orang yang mereka kucilkan baru saja melakukan pembersihan besar-besaran. Siska, yang tadi berdiri di sisi Reno, mencoba melepaskan diri dari kerumunan, berharap Arga tidak menyadari kehadirannya. Namun mata tajam Arga sudah menguncinya lebih dulu. Siska mendekat ke arah Arga dengan langkah ragu-ragu, mencoba memasang wajah paling memelas yang ia miliki. Arga, aku sebenarnya terpaksa mengikuti Reno. Kau tahu betapa kasarnya dia kan? Aku selalu memikirkanmu selama ini. Ucapnya dengan nada gemetar yang dibuat-buat, mencoba menyentuh lengan Arga.
Arga menarik lengannya sebelum Siska sempat menyentuhnya. Ia menatap wanita yang dulu sangat ia cintai itu dengan rasa hambar. Siska, 10 tahun lalu, aku mungkin akan percaya pada air mata itu. Tapi malam ini, aku melihatmu menutup hidung saat aku berlutut di depan Reno. Kau bukan takut padanya. Kau hanya mencintai kekuasaannya. Arga mengambil segelas air putih dan menyerahkannya pada Siska. Minumlah, kau terlihat haus akan harta. Tapi jangan mencarinya di sini. Bagiku, kau jauh lebih rendah daripada gelas pecah yang kau benci tadi. Siska terdiam. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya tiket menuju kehidupan impiannya demi seorang pria yang kini jatuh miskin. Di tengah kerumunan yang ketakutan, Arga melihat seorang pria berkacamata yang duduk sendirian di pojok. Dia adalah Budi, satu-satunya teman yang tadi mencoba menghentikan Reno saat hendak memaksa Arga meminum sisa minuman. Budi adalah seorang guru honorer yang datang dengan pakaian paling sederhana di antara yang lain. Arga berjalan menghampiri Budi dan menepuk bahunya. Budi, kau masih sama seperti dulu. Tidak takut pada penguasa jika mereka salah. Budi tersenyum canggung. Aku hanya tidak suka melihat orang diinjak-injak Arga. Siapapun itu. Arga mengangguk lalu menoleh pada sekretaris Han. Han, catat nama Budi. Besok, siapkan posisi direktur CSR untuknya. Aku butuh orang yang punya hati untuk mengelola yayasan pendidikan kita. Dan, berikan dia hibah rumah di kawasan elit sebagai tanda terima kasihku atas kejujurannya malam ini. Seluruh ruangan bergumam iri. Dalam satu malam, nasib 2 orang berbalik 180 derajat. Satu jatuh ke lumpur, satu terbang ke awan, hanya karena sebuah sikap. Di luar hotel, hujan mulai turun membasahi trotoar. Reno dilemparkan keluar begitu saja oleh petugas keamanan. Ia jatuh tersungkur di aspal dingin. Di depannya, mobil sport kebanggaannya sedang dinaikkan ke atas truk derek. Seorang petugas pengadilan berdiri di sana membawa surat penyitaan. Maaf Tuan, aset ini sudah disita atas perintah bank yang kini dimiliki oleh Grand Aurora Group. Reno hanya bisa menatap kosong. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ia kehilangan segalanya. Harta, status, teman-teman penjilatnya, dan masa depannya. Ia teringat bagaimana Arga berlutut di depannya tadi. Arga tidak berlutut karena lemah, tapi karena ia sedang melihat betapa kecilnya Reno dari posisi terendah. Reno memukul aspal dengan tangan kosong, berteriak di tengah hujan yang deras, menyadari bahwa ia baru saja menghina naga yang menyamar menjadi cacing. Penyesalan itu datang, namun pintu maaf sudah tertutup rapat oleh beton kekuasaan Arga. Arga berdiri di balkon tertinggi Menara Aurora, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawahnya. Sekretaris Han berdiri di belakangnya dengan tenang. Semua sudah selesai, Tuan Muda. Reno dan keluarganya sudah meninggalkan kota dalam kehinaan. Apa langkah selanjutnya? Arga menghela napas panjang. Ia melepas dasinya dan menatap koin emas di tangannya. Balas dendam bukan tujuanku, Han. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa roda itu berputar bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan karakter. Arga teringat masa-masa ia harus bekerja di 3 tempat berbeda hanya untuk makan, sementara teman-temannya berpesta. Hari ini, ia membuktikan bahwa martabat seseorang tidak bisa diukur dari merek pakaian atau jenis pekerjaan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban perundungan, melainkan sebagai pemenang yang bijaksana. Ayo pergi Han, besok kita punya banyak sekolah yang harus dibangun. Aku ingin memastikan tidak ada lagi Arga lain yang harus dihina hanya karena mereka miskin. Arga melangkah pergi, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya di ballroom yang kini sunyi.